Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Wa qala, dan beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia, hiduplah engkau di dunia seperti orang yang mengembara atau seperti orang yang sedang lewat di perjalanan. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah kehidupan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya hanyalah sementara ketika kita sedang diberi usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kaya jangan sombong, karena kekayaan itu kekayaan yang sementara. Yang jadi pejabat tidak usah juga sombong, karena jabatannya itu hanya sementara. Yang diberikan kemiskinan, yang diberikan ujian oleh Allah dengan sedikitnya harta juga jangan terlampau bersedih, karena kemiskinan dan kefakirannya hanya sementara. Yang menjadi rakyat kecil, rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan apa-apa juga tidak usah meratapi, karena semua itu hanyalah sementara. Dunia bukan tempat yang abadi, tapi dunia adalah kehidupan yang sementara. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar kita memandang hidup ini seperti kita dalam perjalanan atau dalam pengembaraan. Setiap orang yang mempunyai perjalanan, setiap orang yang melakukan perjalanan maka pasti punya tujuan. Andai kita mau pergi ke suatu tempat, mau ke Bandung, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke Malaysia, mau ke manapun, maka kita akan melakukan perjalanan. Bisa jadi kita naik mobil yang bagus, bisa jadi kita naik pesawat, bisa jadi kita naik kereta, bisa jadi kalau perjalanan dekat ada yang dengan jalan kaki, naik sepeda. Tapi semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah sampai ke tujuannya. Karena kalau kita berada di satu tempat dan ingin sampai pada tujuan tertentu, mungkin ada yang nawarin pesawat dengan kelas bisnis, bahkan digratiskan. Tapi pesawat itu bukan ke tujuan yang kita inginkan, pasti kita tidak akan naik. Kita mau pergi ke Jakarta, ada mobil mewah, mobil bagus, malah gratis, tapi mobilnya mau ke Bandung, pasti kita tidak akan naik, karena jadwal kita, kegiatan kita sudah ada di Jakarta. Demikian hidup ini harusnya dipandang oleh kita. Tujuan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seakan hadis ini berpesan kepada kita, jangan fokus pada peralatan yang kita miliki di dunia, tapi fokuslah apakah peralatan itu bisa mengantarkan kepada kita sampai kepada tujuan kita di akhirat. Alangkah nestapanya orang yang melakukan perjalanan kemudian naik mobil yang bagus, sampai di tempat tujuannya dia tidak mau turun karena menikmati kursi yang empuk, menikmati AC-nya yang dingin, aromanya yang harum, kemudian dia jalan lagi. Harusnya dia turun di Bandung, kemudian dia terus berjalan ke arah yang lebih jauh sehingga dia tersesat di perjalanan, tersesat dalam perjalanannya. Demikian gambaran hidup kita. Maka tidak ada jabatan yang harus diperebutkan mati-matian. Tidak ada harta, tidak ada kehormatan yang harus habis-habiskan, menghabiskan seluruh energi melupakan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 24, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Gambaran dunia ini laksana air yang Allah turunkan ke dunia, kemudian buminya menjadi basah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan hijau, berbunga, berbuah, subur, indah. Tapi kemudian Allah pada saatnya tumbuh-tumbuhan itu akan mati.
Yang indah itu akan hilang. Demikian kehidupan di dunia. Apa yang kita nikmati sekarang, apa yang kita banggakan sekarang, apa yang kita sombongkan sekarang, itu semuanya akan diambil dan dihilangkan pada saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin yang baik adalah, atau manusia yang baik, manusia yang bijak, manusia yang dewasa adalah manusia yang tahu tujuan hidupnya. Dunia ini adalah untuk perbekalan di akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita melakukan bepergian ke tempat lain, ya, kita mengembara ke tempat lain, berjalan di tempat lain, kita tidak akan memikirkan sepatu kita tidak akan memikirkan baju yang kita pakai, yang penting bisa menutup aurat, menjaga dari panas. Tidak akan memikirkan jam tangan yang kita pakai, peci yang kita pakai, aksesoris yang kita pakai, tapi selalu yang akan kita pikirkan adalah kita akan segera ke tujuan dari perjalanan itu. Demikian kita hidup di dunia. Jangan terlalu fokus kepada aksesoris-aksesoris di dunia, tapi fokuslah ke tujuan kita, yaitu mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka gunakanlah setiap saat, setiap detik kita untuk mempersiapkan kebaikan, ketaatan, ketakwaan, agar kita pulang membawa perbekalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.